Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel membahas saham Indonesia, dan kali ini saya akan membahas tentang defisit APBN terhadap IHSG ya. Korelasinya bagaimana ke IHSG seperti itu. Nah, di sini saya sudah menyediakan data pada 31 Maret ya, atau data bulan Maret tahun 2026, 2025 dan 2024 ya. Nah, sekarang kita lihat dulu dari tahun 2026 pada bulan Maret ya. Pada bulan Maret, pendapatan negara itu naik sekitar 10% ya secara year on year ya, atau YOY. Lalu belanja negara naik 815 triliun. Dan defisit pada bulan Maret sebesar 240 triliun rupiah atau setara 0,93% dari PDB. Lalu kita lihat tahun 2025. Tahun 2025 pendapatan negara 516 triliun ya, atau 17,2% dari target. Lalu kita lihat pada 2026 hanya dikit ya kenaikannya, hanya beberapa puluh triliun kenaikannya. Tapi kita lihat pada belanja negara tahun 2025 sebesar 620 triliun ya. Dan pada 2026 ada kenaikan hampir 200 triliun ya. Di sini belanja negara naik jadi 815 triliun. Apa penyebab belanja negara naik? Karena faktor ini. Saya langsung cek di MBG ya. Nah, MBG. Di sini MBG, penyaluran MBG sebesar 54,4 triliun ya. Hampir 100% dari belanja barang. Ini besar banget ya. Pelayanan kesehatan, penyaluran dana BOS kalah oleh MBG yang super duper besar. Jadi deflasi membesar juga ya, menjadi 200 triliun pada bulan Maret. Sedangkan pada tahun 2025 bulan Maret juga deflasinya hanya 104 triliun ya. Naik berarti 100% lebih ya. Naiknya 100% lebih. Lalu pada 2024 pendapatan negara ini 620 triliun ya, besar banget. Bahkan pendapatan negara pada bulan Maret tahun 2026 belum mencapai 620 triliun ya, sedangkan 2024 mencapai 620 triliun. Lalu belanja negara hanya 611 triliun. Sehingga pada tahun 2024 terjadi surplus sebesar 8,1 triliun ya. Ini bagus banget pada 2024. Lalu pada tahun-tahun sebelumnya ya. Nah, di sini sampai dengan Maret berarti datanya bulan Maret ya. Pada tahun 2022 surplus juga 0,06% dari PDB. Lalu tahun 2023 surplus juga sebanyak 128 triliun atau sebesar 0,61% dari PDB. Lalu pada 2024 surplus juga 0,04% dari PDB ya. Sedangkan pada tahun 2025 mulai deflasi ya, mulai defisit ya, bukan deflasi, defisit 0,43% sebesar 100 triliun. Lalu pada 2026 boom, defisitnya naik 100%. Makanya banyak ekonom-ekonom yang khawatir bahwa defisit Indonesia di akhir tahun bisa jebol 3% dari PDB ya. Dikarenakan pada bulan Maret juga defisitnya sudah 0,93%. Ini besar banget ya, terutama dari MBG. Dan MBG terus tumbuh ya. Pengeluaran dari MBG akan terus tumbuh, yang akan menyebabkan belanja negara membengkak pada akhir tahun seperti itu ya. Nah, kita catat dulu pada 2026 itu defisit ya. 2026 defisit 0,93%. Lalu kita ke tahun 2025 dan ini semua pada bulan Maret ya. Tadi adil. 2025 juga defisit sebesar 0,43% dari PDB ya. Lalu kita lihat pada tahun 2024
ini surplus ya, sebesar 0,04% dari PDB. Lalu pada 2023 surplus juga ya, surplus sebesar 0,61%. Lalu pada tahun 2022 juga surplus juga ya. 2022 surplus juga sebesar 0,06%. Lalu kita cek korelasinya terhadap IHSG ya. Langsung kita ke ini ya, ke chart. Dan kalian harus fokus ke panah biru ini. Nah, saya bikin kolom dulu. Kalian harus fokus ke kolom biru yang ini untuk melihat persenannya ya. Nah, kalian fokus ke sini. Sekarang saya cari dulu pada tahun 2022 bulan Maret. Pada tahun 2022, mana? 2022 bulan Maret. Ini chartnya udah ke chart bulanan ya. Nah, pada bulan Maret kan ada surplus sebesar, oke, saya bulatnya dulu, nah biar pas. Pada bulan Maret 2022 ada surplus sebesar 0,06% dan IHSG terapresiasi 2,66% pada bulan Maret 2022. Lalu kita lihat pada 2023 ya. Maret 2023. Nah, pada Maret 2023 terjadi surplus besar sebanyak 0,61%. Namun market atau IHSG tidak mengapresiasinya ya, malah sideways hanya bergerak 0,55% ya, itu min atau turun ya. Lalu pada tahun 2024 pada bulan Maret. Nah, pada bulan Maret 2024 terjadi surplus juga sebesar 0,04%. Dan tidak ada perubahan besar pada IHSG ya. IHSG malah turun 0,37% dan cenderung sideways. Lalu kita lihat pada Maret 2025. Nah, Maret 2025 ini meski APBN defisit, IHSG naik 3,83% ya. Waktu itu terjadi perang tarif antara AS dan negara-negara lain ya. Jadi kenaikan ini dikarenakan Trump waktu itu memotong tarif ya. Jadi ada good newsnya ya. Jadi market naik. Lalu kita pada tahun 2026 Maret atau bulan kemarin. Nah, pada Maret terjadi defisit sebanyak 0,93%. Hampir 1% pada bulan Maret. Dan market dan IHSG ya mengapresiasinya dengan turun 14,42%. Disertai dengan outflow dari bank ya yang besar, dari BBRI, BBCA, BMRI, dikarenakan harga rupiah yang melemah, lalu bond yang melemah juga, disertai dengan defisit yang super besar ya, sebesar minus 0,93%. Berarti korelasinya antara APBN terhadap IHSG itu jika APBN surplus, IHSG tidak peduli. Tapi jika APBN minus, IHSG peduli ya. Kecuali terjadi news besar seperti tahun 2025. Meski APBN minus 0,43%, tapi naik 3% ya, dikarenakan tarif dari Trump ya, tarif yang ditarik ulur ya, menyebabkan lonjakan pada IHSG dan saham-saham global lainnya seperti itu. Dan pada tahun 2026 ini berbeda. Karena tahun 2026 terjadi banyak insiden. Pertama dari MSCI, kedua dari rupiah, ketiga dari pasar obligasi ya. Jadi asing itu menjual obligasi Indonesia lalu membawa pulang uang mereka ya, menyebabkan rupiah anjlok dari 16.900 kalau nggak salah sekarang 17.400. Itu kenaikan yang besar dalam beberapa bulan ya. Jadi seperti itu pembahasannya. Jika APBN surplus, market nggak peduli. Jika APBN minus, market peduli ya. Semoga saja pemerintah cepat menemukan solusi ya
bukan menambah pajak ke tambang, menambah pajak ke rakyat, atau menambah pajak ke hal-hal lain. Semoga saja MBG ini dikurangi ya. Dikurangi pembiayaannya gitu ya. Atau menjadi 2 minggu sekali, atau menjadi seminggu sekali gitu ya, agar hemat. Dikarenakan MBG ini besar banget, menyebabkan defisit APBN besar juga. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini. Terima kasih.